Tapi kalau dari versi lo gitu ya, lo nyimak juga gak? Nggak banget sih, nggak banget, nggak Gak banget. banget. Gak banget, cuman ngikutin dikit gitu ya. Dikit, dikit doang, dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kembali lagi di Kita Podcast. Kita bicara podcast atau KB Podcast. Kita bicara. Wow, 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 wow. Nah, kali ini kita kedatangan sahabat putih biru kita, Novi. Kita mau ngajak ngobrol-ngobrol nih tentang parenting gitu ya, parenting dan behavior. Nah, ini behavior dan parenting nih saling keterkaitan nih gitu ya. Dan seperti biasa, Lala dan Gugus akan membicarakan secara ringan-ringan saja ya, tetapi lebih kepada bagaimana kita menyikapi dalam posisi kita masing-masing. Nah, apa kabar Opi? Alhamdulillah baik. Nah, halo Ibu. Baik, baik. Ini suara kita jelas ya, Pi? Jelas. Nah, ini kan lagi marak nih, Pi, di kalangan artis dangdut yang dinyatakan harmonis gitu, romantis banget. Ternyata sampai jadi ada ini arena gulat gitu ya di dalam rumah tangganya gitu. Ya, banting-bantingan gitu. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol santai aja sih ya. Tapi kalau dari versi lo gitu ya, lo nyimak juga gak? Nggak banget sih, nggak banget, nggak banget. Nggak banget, cuman ngikutin dikit gitu ya. Dikit, dikit doang, dikit. Kalau dari dirimu nih, kalau melihat situasi seperti itu gimana nih, Pi? Yang mananya nih? Kita melihat dia kehidupan rumah tangganya atau apanya nih? Arena gulatnya dong. Ini kan couple-nya so sweet banget ya. Couple-nya so sweet banget. Dua-duanya punya, kalau menurut gue, versi gue ya, dua-duanya tuh ada karismanya gitu ya. Yang satunya memang karismanya dengan humble-nya, terus suaranya yang bagus banget gitu ya sebagai penyanyi dangdut. Terus satunya lagi semakin good looking juga gitu ya, dan menunjukkan keromantisan dengan pasangannya gitu. Nah, ini kita kasih kode ininya nggak, Gus? Kita kasih kode artisnya nggak? Inisial aja nggak apa-apa. Inisial aja. Kalau inisial mah udah langsung ketahuan. L2 ya, L2. Gimana, Pi, kalau menurut dari lo, Pi? Emang sih sebenarnya sih nggak nyangka gitu ya, maksudnya wah kok tiba-tiba gitu ya. Kalau kita lihat sih, karena mereka kan baru ya gitu ya, rumah tangga baru gitu ya. Ya, sepengetahuan saya sih biasanya kalau yang baru yang indah-indah itu ya. Biasanya gitu ya. Emang ujian itu betul. Ujian itu 5 tahun ya, kalau 5 tahun katanya tuh baru mulai. Nah begitu. Yang tahu saya seperti itu gitu loh. Saya udah 5 tahun masih, kalau masih di bawah itu kayaknya masih indah-indah gitu ya. Apalagi sebelum punya anak gitu loh. Kayaknya belum ya, masalah konflik belum ada deh yang menyebabkan masih romantis gitu, enjoy aja gitu loh. Nah mulai ada anak, mulai deh tuh gitu berbeda pendapat mengenai bagaimana cara mendidik anak gitu. Kalau menurut aku, memang masih kecil Bu. Apa kecepatan punya anaknya, belum sempet pacaran? Dia bisa jadi kurang berarti ya. Kurang ya. Itunya kurang ya. Kurang. Ya ini cukup mengejutkan juga gitu ya, karena ya itu balik lagi ya, setiap foto-fotonya tuh romantis banget. Terus dalam video-videonya juga menunjukkan saling memperhatikan gitu ya. Ini kalau dari kacamata lo gimana, Gus, sebagai
ini ya di sisi cowoknya lah. Hah? Di sisi lo kan sesama pria nih gitu ya, sesama pria, kalau dari kacamata lo gimana nih? Kalau gue sih terus terang dari kalau soal ini gue tuh nggak terlalu ngikutin. Apalagi soal selebritis lah, artis, gue tuh nggak terlalu, sekilas doang sih. Cuma kalau emang kita kan fokusnya ke tadi masalah KDRT-nya kali ya, atau mungkin tadi kok bisa sampai kayak begitu gitu kan? Ya kalau gue pribadi sih mungkin bisa aja, namanya manusia kan, bener ya? Namanya manusia, segala kemungkinan bisa terjadi. Apalagi ini di masalah perkawinan gitu kan, antara dua orang nih, laki sama perempuan gitu kan, masing-masing kan karakternya beda nih kan gitu. Mungkin bisa jadi ada bawaan dari budaya mungkin, atau didikan orang tua dulu kan, kita kan nggak tahu, bener ya? Lo kalau bisa jadi kayaknya memaklumi gitu loh. Memaklumi kondisi itu apa gimana? Bukan memaklumi. Namanya kekerasan apalagi sama perempuan ya, itu nggak bisa dimaklumi lah. Gaya dia. Jangan-jangan padahal suka nyumpitin istri lah ya. Justru kebalikannya. Malah gue yang dicubitin mulu. Dia modelnya lain nih kayak Gus nih kayaknya. Model sayang nih kayaknya Ji. Ya kalau dari kacamata gue sih nyamuk pi. Alasannya plok, aduh ada nyamuk gitu. Padahal maksudnya mau mukul. Enggak ya, bercanda ya. Ya, tapi kalau gue pribadi ya, alhamdulillah selama ini sih gue belum pernah sampai kayak begitu gitu loh. Jangankan yang sampai nyinderain gitu loh. Jangan pernah lah. Alhamdulillah nggak pernah gitu. Emang makanya gue bilang mungkin kalau gue lihat sih mungkin dari ini ya, dari latar belakang mungkin budaya orang itu atau gimana ya. Kalau gue yang dari kacamata gue gitu loh. Gitu loh. Kalau gue pribadi sampai sekarang alhamdulillah gue nggak pernah ngelakuin sampai sebegitunya gitu loh. Jangankan yang parah, yang kecil aja gue alhamdulillah enggak. Gitu. Nah, ini gue sharing. Kalau bener tuh ya, ada bener dari Gus ya. Sebenarnya bukan budaya tapi stimulus masa kanak-kanak atau perjalanan dari seseorang di masa lalunya itu tersimpan gitu ya, walaupun barangkali pada saat itu tidak senang dengan kondisi itu, tapi karena tersimpan dalam hipokampus kita gitu ya. Kita kan punya perpustakaan di kepala gitu ya. Nah, pada satu masa tertentu di situasi yang sama itu bisa muncul. Nah, itu yang kalau yang sekarang nih. Nah, jadi bisa jadi ada satu momen yang juga disimpan secara visual dan termemori sama sosok prianya gitu ya, tentang kehidupan yang keras juga gitu ya. Jadi melakukan hal-hal seperti itu tuh biasa gitu ya. Tapi lebih kepada ini ya, ada yang namanya kalau kita kan setiap manusia nih ada self defense-nya gitu ya. Nah, ini satu sisi itu yang namanya kalau di ini ya, di neuroscience tuh fight, flight, dan freeze. Nah, ini kalau sebetulnya tiga-tiganya ini lebih kepada proteksi kita gitu ya. Cuman kalau tidak pas penggunaannya akhirnya jadi ya error system gitu ya. Nah, ini defense mechanism sebetulnya. merasa ngerti nggak lu itu? Bu Eka ngerti kan tuh? Bahasa berat itu Bu tuh. Ya, jadi
ada beberapa yang tidak bisa menguraikan masa lalunya gitu ya. Kemudian ketika dia mengalami disudutkan, ini kan itu kan dalam ceritanya, dalam kisahnya ya, ketahuan gitu ya, ketahuan selingkuh gitu ya. Kemudian sebenarnya dia tidak nyaman gitu, tapi karena dia tidak bisa menguraikan amarahnya, maka dia melampiaskan emosinya ke orang lain, which is itu istrinya sendiri gitu ya. Dan kacau ya. Dan memang ada ini ya, kalau sedihnya gitu ya, sedihnya kalau dibaca ceritanya tuh ternyata bukan cuma saat sekarang aja nih, karena sekarang nih parahnya gitu ya. Sebelumnya juga udah sempet dilempar bola biliar gitu ya, untungnya nggak kena. Gitu juga udah pernah ini juga gitu ya, sudah pernah ada arena banting. Masa sih Bu? Info dari siapa? Keributan kecil gitu ya. Ya gitu. Jadi memang itu info dari siapa itu Bu? Sampai ngelempar bola biliar kan? Bola lo lihat biliar di berita tuh. deh. sekarang mah Mbak Google kemana-mana banyak. Tinggal lihat banyak yang sama gitu ya. Masalahnya saya nih nggak pernah. Tapi pada intinya sih sekali lagi kan kita tidak mau melihat sosoknya ya, tapi behaviornya gitu loh, sikapnya. Kenapa sih kok sampai kalau lagu Meggy Z teganya itu lagu Meggy Z. Sampai begitu. Iya. Nah, cuman yang menariknya nih Pi ya, dari sisi perempuannya tuh juga mencoba untuk di awal gitu ya, sebelum sekarang kan lukanya cukup parah ya, sampai yang ini versi cerita lagi ya, karena kan tidak langsung kita ketemu, nggak ngeliat langsung gitu loh. Tapi kalau versi kayaknya perlu kan, disamperin ya. kayaknya kita mesti ke rumah sakit nengokin. Iya. Dari mana KB podcast ya, gitu? ada pergeseran di kerongkongannya, itu kan udah parah banget ya. Jadi akhirnya dilaporkan gitu ya. Tapi sebelumnya tuh sudah ada gitu KDRT-nya. Nah kalau dari versi ini ya, kita berandai-andai aja deh. Kenapa dari pihak perempuan gitu ya sering melaporkannya tuh terlambat gitu ya. Banyak kan kasus yang udah ternyata sampai ditusuk gitu ya, sampai anaknya ya amit-amit ya, sampai berdampak ke anak gitu, anak terluka baru melakukan action. Kalau menurut lo gimana tuh? Kita dari sisi perempuan ya, dari sisi perempuan nih. Menurut aku mungkin perempuan itu pemaaf sih. Masya Allah gitu ya. Maaf sih. Jadi gini apa namanya? Barangkali gitu ya, nanti barangkali berubah, dikasih kesempatan lagi, itu berulang lagi gitu. Jadi maaf di situ intinya. Gitu. Jadinya barangkali. Kan dia pasti kan ya apa namanya berpikiran untuk menyelamatkan rumah tangganya pasti. Gitu. Jadi ini ibu salehah. Istri yang bijak. Dan pemaaf jelas. Kalau menurut lo gimana Gus? Kalau menurut gue sih apa ya? Kayaknya kalau sekarang ini ya, ini kan sebenarnya kalau KDRT itu kan dari zaman dulu tuh udah ada gitu kan. Cuma kalau gue pribadi secara kacamata gue ini ada pergeseran budaya gitu loh. Yang dulu setahu gue tuh kalau ada kekerasan dalam rumah tangga tuh jarang kali dilaporin ke polisi gitu kan. Setahu gue nih baru ini nih ada istilahnya regulasinya gitu loh, ada aturan gitu loh, ada undang-undangnya gitu loh. Ada itu emang pas ini lo ambigu lo, maksud lo KDRT gak usah dilaporin apa gimana? Makanya gue bilang kebanyakan dulu KDRT itu diselesaikan secara kekeluargaan gitu loh. Jarang yang sampai ke ranah hukum gitu loh, ke polisi gitu kan. Kalau gue lihat perkembangan gitu, makanya kan gue lihat kayaknya ada pergeseran nilai gitu loh. Cuman ya
ada nilai plus sama minusnya juga sih. Yang kalau nilai plusnya kalau gua lihat ya ini bagus buat apa namanya? Jadi di perkawinan itu apa namanya? Itu ternyata kita nggak bisa sembarangan memperlakukan pasangan kita gitu loh. Ada hukumnya gitu, ada pidananya gitu loh. Nah, kalau minusnya ya apa ya, dari aturan itu yang tadinya misalkan apa namanya diselesaikan secara kekeluargaan atau gimana, ini rata-rata nih larinya ke pengadilan agama. Lah kebanyakan cerai jadinya kan gitu tuh. Itu kalau dari kacamata gua gitu loh. Kalau gua lihat sih sekarang emang orang lebih cenderung kepada menyelesaikan secara hukum gitu loh. Gitu. Tapi emang kalau nggak salah juga sih sebenarnya. Nggak salah juga sebenarnya karena kalau kita yang Muslim gitu kan, itu emang perkawinan itu bisa bisa diakhirin gitu loh kan. Ada hal-hal yang bisa tidak dilanjutkan dalam hal perkawinan karena beberapa sebab kan gitu tuh, ya kan? Nah, itu secara hukum agama kan. Kalau secara hukum negara emang dipayungin juga sama hukum gitu loh. Nah, kasus yang artis sekarang ini ya dia lapor ke polisi gitu kan. Artinya dilanjutkan ke ranah hukum. Cuma penyelesaiannya kita nggak tahu nih kan. Karena di ranah hukum sendiri tuh nanti bisa penyelesaiannya secara kekeluargaan juga bisa gitu. Kita tunggu perkembangan aja nih gitu. Berarti mesti ngikutin berita dong gue nih. Gak usah, kan buat lo nggak penting. Jadi kalau yang penting aja yang perlu diiniin ya. Kalau gue sih basically ya KDRT itu apapun sebetulnya, bukan RT-nya aja ya. RT kan rumah tangga ya. Tapi lebih kepada kekerasan gitu. Kekerasan di mana aja. Ya memang harus harus disikapi dengan satu tindakan yang ini juga, yang mengingatkan ya atau menyentil yang melakukan kekerasan gitu. Dan kalau gue terus terang ya itu memang harus ada ini ya. Ini kan nggak ada sekolah parenting ya. Nggak ada sekolah kita jadi orang tua kan, ada nyemplung ya. Vilo sempet ikut itu nggak, misalnya sempet kelas untuk jadi ibu gitu, jadi istri kan enggak ya? Kita lo ada Gus waktu itu di KUA ngikutin juga, enggak kan? Seingat gua ada. Sekarang bukannya ada sekarang. Terus ikut apa kayaknya kagak? Ikut deh. Seingat gue ikut dulu, ada bimbingannya tuh. Seingat lu gimana sih? Seingat gue ikut. Itu kan bukannya sebelum nikah, Gus? Iya, sebelum nikah, Bo. Iya, sebelum nikah tuh kita ada istilahnya bimbingan pranikah gitu loh. Kayaknya gue ikut sama bini gue, kayaknya ikut deh. Kayaknya seingat gue lah gitu. Terus gimana? Ya apa ya? Ya istilahnya cuman kayak apa ya? Ini seingat gue. Ikut apa enggak ya lupa. Bini gue protes tuh, katanya enggak. Tuh kan, ngarang loh. Kan seingat gue udah lama bisa. Ya Allah. Sekarang ada tuh, wajib kali sekolah sekarang. Oh sekarang ada ya? Wajib mengikuti. By the way, ini sebentar ya. Ini tuh gue belum meng-upgrade. Ini ternyata gue udah sign up tapi belum upgrade. Ntar kalau mati lanjut lagi ya. Lo bagian ngekatin ya Gus. Oke. Ini atur aja Bu. Nah, atau gini, sebelum kita lanjutin ini gue offin dulu. Punten ya Pi, ini ini gue sambil ngisi ternyata karena kita udah di on gini,
nggak bisa di-upgrade gitu. Jadi kan gue masuk Telkomsel nih, dia nggak bisa di-upgrade kalau kita lagi dalam kondisi meeting. Mau nunggu sampai gitu. habis apa gimana Gus? Tinggal 5 menit lagi soalnya. Terusin aja nggak apa-apa. Sampai habis ya, oke. Iya. Ya udah, balik lagi ya ke tadi. Jadi ini berarti lo sebenarnya nggak ikut kan? Kalau gue basically nggak ikut. Lupa gue. Bini lo bilang enggak, berarti enggak. Kalau cewek Malah katanya belum ada. Malah katanya dulu belum ada. Ngarang dia. Tapi benar gini, sepertinya memang perlu ya. Sebelum jadi orang tua tuh kita perlu tahu bagaimana posisi atau peran sebagai suami dan peran sebagai istri gitu ya. Dan memang harus dibersihkan dulu tuh. Bersihkannya tuh ini kalau teori dari Maurice Messi gitu ya. Setiap orang tuh kan selalu punya masa lalu. Nah, masa lalunya tuh bisa menyenangkan dan menyakitkan gitu ya. Jadi pain atau pleasure. Nah, kalau painnya tidak dirilis dan dia tersimpan, maka reaksinya itu akan timbul ketika dia menghadapi hal yang sama gitu ya. Dan kalau tadi kan Opi bilang yang cewek ini L yang cewek ini pemaaf gitu ya, barangkali akan berubah gitu ya. Percaya deh, dalam setiap teori ya yang udah gue temuin, kita nggak akan bisa merubah orang kalau orang itu nggak mau berubah gitu ya. Jadi ini yang udah mau nikah, mau segala macam, jangan pikir udah ntar aja kalau udah nikah aku pasti bisa merubahnya gitu ya. Kalau dia nggak berubah pada saat pendekatan gitu atau sebelum menikah, ya berarti memang jangan berharap untuk dia berubah, terima atau lepaskan gitu ya. Itu sih saran dari emak-emak yang ini nih, yang sudah membaca buku-buku ini nih, itu gitu ya. Nah terus balik lagi nih sebetulnya kalau di ini ya, karena kita tidak biasa merilis tadi ya, kita udah ketahuan salah gitu ya, dan tidak terbiasa untuk meminta maaf gitu atau mengakui kesalahan, maka yang terjadi yaitu defensive mechanism namanya ya. Jadi pembenaran aja yang dilakuin gitu ya. Terus kalau pembenaran dilakuin, sementara emosinya datang, makanya emosinya dilempar lagi ke orang lain gitu ya. Dan sedihnya adalah ini udah nggak equal satu gender, perempuan dan laki-laki gitu ya. Ada satu stigma lebih powerful gitu. Dan yang penyanyi dangdut yang imut-imut ini kan kecil badannya gitu ya. Jadi ada juga yang tidak hanya merasa powerful, tapi memang bisa menyerang karena dia fisiknya lebih kecil. Ini bisa terjadi ya di peoples yang memang punya defense mechanism cukup parah gitu ya. Sedih ya Allah, sedih banget gue. Ini makanya kalau perempuan ya, kita yang punya ini, gue karena punya anak perempuan juga ya, gue tuh udah wanti-wanti banget. Pas-pas gini. Kenapa? Iya, udah dari umur muda gitu ya, gue udah wanti-wanti gitu. Cari dong yang memang sayang sama ibunya gitu ya, yang tawakal, yang maksudnya inget sama Tuhan gitu ya. Soalnya ya paling bisa dilihat tanda-tandanya ya di situ ya. Jadi nggak ya insya Allah nggak akan melukai gitu ya ketika dia ada kedua tanda tersebut. Gaya ya, kayak gugus kali ya, nggak berani nyolek gitu. Bukan nyoleknya geplak. Apa ya, kalau menurut gua lagi sih Bu, emang tadi ada hubungannya sama ini, sama apa namanya, sama yang tawakalnya ini. Karena gini, kalau gua lihat ini, gua bukan ngomongin suatu budaya suku atau daerah ya,
Hmm. Karena ada di Indonesia ini nih hal-hal yang semacam kekerasan, istilahnya walaupun di keluarga gitu, itu dianggap apa wajar sebenarnya gitu, biasa. Makanya apa namanya, apa yang jadi apa namanya penyaringnya itu sebenarnya apa namanya agama kalau gua lihat gitu loh. Karena budaya kan beda-beda nih, budaya setiap daerah kan beda-beda. Cuma kan kalau aturan agama cuma satu, bener nggak? Bener nggak? Apa yang gue bilangin kan, kalau kalau misalkan budaya lo keras, cuman di agama kan nggak boleh keras. Itu berlaku buat semua orang, bukan satu suku aja kan gitu tuh. Ya itu remnya. Itu yang gua, Ya. itu yang jadi rem gitu loh. Makanya tadi lo nggak boleh dong, lo bilang bisa jadi aja terjadi seperti itu. Jangan gitu dong. Jadi maksudnya sebisa kalau gua tadi kalau gua ngubunginnya sama